hari Minggu. Ketemu lagi sama kita di ibadah online tanggal 14 Juni 2020. Mari kita mulai ibadah kita ya. Kita mau mulai ibadah kita, adik-adik. Siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian, Kau yang layak. Semua mahkota dunia aku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang sekali lagi. Semua mahkota dunia aku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang layak dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah minggu kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Mulai dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah nanti. Kiranya Tuhan terus yang memberkati ibadah kami ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak dipuji ya Bapa. Berkati kami semua Tuhan, berkati kami semua Bapa. Supaya melalui pujian kami, nama-Mu tetap dimuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Iya. Oke, kita mau bersorak-sorai untuk memuji nama Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan,
kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau angkat satu pujian seperti rusa yang haus akan aliran firman Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau Bapa pribadi yang mengenal hati kami semua Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita mau angkat pujian ini ya. Sekali lagi adik-adik, dengan sikap berdoa kita mau katakan seperti rusa yang haus akan firman-Mu Bapa. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Hanya Engkau Tuhan yang pribadi mengenal hati kami Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi
Hai, selamat hari Minggu. Sebelum kita masuk untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah karena Engkau belum berkati kami, menyertai kehidupan kami hingga saat ini, memberikan kami nafas kehidupan serta kesehatan sehingga kami boleh berkumpul untuk beribadah walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai kami, fokuskan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mendengarkan dan mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada hari ini kita akan melihat bahwa kehidupan kita sangat bersyukur kita memiliki Allah yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat di dalam Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Kita buka Alkitab kita di Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Kita akan membacakannya bersama, teman-teman juga baca dari rumah. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kita melihat bahwa apa nih yang terjadi ya? Apa sih kalau kita cuma baca sepenggal itu mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi. Maka untuk menggambarkan sebenarnya apa sih yang terjadi dari Keluaran 14, kita mau lihat video ini dulu. Musa, Fir'aun sedang kesini dengan pasukannya. Bagaimana ini? Angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut, lalu belahlah airnya. Astaga! Kamu lihat itu? Di dalam video tadi yang kita tonton bersama, kita melihat bahwa luar biasa banget air laut bisa terbelah menjadi dua. Kanan dan kiri bisa menjadi tembok air yang tidak menghanyutkan bangsa Israel beserta dengan Musa di saat mereka menyeberangi Laut Teberau. Kalau misalnya hal itu terjadi di sekarang-sekarang ini, pasti bakalan heboh banget. Trending satu di YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, semuanya pokoknya di WhatsApp, semua pasti membicarakan apa yang terjadi. Kira-kira kenapa sih hal ini bisa dibicarakan? Kenapa sih hal ini bahkan sampai saat ini kalau misalnya kita ingat-ingat dan bahkan kita tadi saksikan videonya, kalau misalnya itu terjadi dan kita melihat dengan kepala mata kita sendiri, kira-kira wah ini amat sangat luar biasa dan gak terbayangkan kalau hal itu akan terjadi gitu, atau hal itu pernah terjadi dalam hidup ini. Di dalam hari ini kita mau membahas bahwa ya kita memiliki Allah yang luar biasa. Waktu itu bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir. Raja Firaun memperbolehkan mereka keluar dari Mesir. Tapi kemudian Allah berkarya dalam kehidupan Firaun sehingga Firaun dikeraskan hatinya kalau kita baca di ayat sebelumnya. Firaun kemudian sadar bahwa loh bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Ini nggak bisa terjadi, kita harus mengejar bangsa Israel beserta dengan Musa. Lalu Firaun beserta dengan rombongannya, beserta dengan kereta-kereta bagusnya, pasukannya, mereka mengejar bangsa Israel beserta dengan Musa yang sudah pergi dari Mesir. Nah, di saat itu bangsa Israel dan Musa
ada di depan, atau depannya itu udah laut. Sehingga waktu bangsa Israel tahu bahwa mereka dikejar, mereka bertanya kepada Musa, "Musa, apa yang harus kita lakukan kalau seperti ini? Depan kita laut, kita tidak mungkin menyeberangi itu, kemudian di belakang kita ada Firaun beserta dengan pasukan yang akan mengejar kita." Di saat itu bangsa Israel udah mulai resah. Mereka bahkan menyesal karena mereka sudah keluar dari tanah itu. Mereka kemudian merasa, sepertinya sebaiknya aku masih di Mesir aja. Aku masih disuruh menyembah Baal-Baal, aku masih disuruh kerja. Mendingan aku di sana daripada aku pun mati juga di saat ini. Tapi kemudian datanglah di saat-saat seperti itu, Musa mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tangannya, dan lalu kemudian dengan bantuan dari angin timur, terbelahlah Laut Teberau itu menjadi dua. Bangsa Israel yang asalnya tadi lagi ngomel-ngomel, udah mulai cemas, mulai takut, kemudian mereka menyadari bahwa Allah yang menuntun mereka, yang menuntun Musa adalah Allah yang luar biasa, sehingga bisa membelah laut menjadi dua. Kalau misalnya Musa tidak mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, tidak mungkin mereka bisa menyeberangi laut itu. Tidak mungkin laut itu bisa terbelah menjadi dua. Tapi karena Musa mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, maka terjadilah hal seperti itu. Kalau misalnya ini kita pelajari atau kita mengetahui dari Keluaran, kita juga bisa melihat dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Teman-teman buka dulu Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kalau dari judul perikopnya aja kita bisa connect bahwa itu adalah di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Di saat ada perkawinan di Kana di Galilea, waktu itu anggurnya sudah mau habis, lalu Yesus mengetahui itu dan ia melihat bahwa ada air-air di situ, dan Yesus mengubah air itu menjadi anggur. Sehingga orang-orang yang menyaksikan itu, yang mengetahui itu, dan bahkan yang merasakan itu, mereka jadi takjub akan apa yang Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan lakukan di Keluaran, apa yang Tuhan lakukan di Yohanes, dan maksudnya adalah dalam jangka waktu dulu di Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Allah yang kita tahu, Allah yang kita kenal masih tetap sama luar biasanya. Allah yang kita ketahui itu Allah yang luar biasa, yang bisa melakukan segala sesuatu seperti apa yang ingin Dia lakukan dalam kehidupan. Nah, maka Allah yang sama juga adalah Allah yang menyertai hidup kita. Allah yang sama juga Allah yang akan membantu kita melewati segala pergumulan yang terjadi. Allah yang sama juga akan menyertai kita di masa-masa seperti ini. Di masa-masa mungkin teman-teman juga mengetahui dari media sosial atau dari TV atau bahkan dari orang tua, pertambahan setiap harinya orang yang terkena virus corona, pertambahan setiap harinya yang meninggal, atau bahkan teman-teman sekarang juga bisa mengetahui bahwa ada new normal yang terjadi, itulah yang kita sedang hadapi. Tapi itu juga yang mau kita ketahui bahwa Allah yang sama seperti Allah yang memberkati Musa dan bangsa Israel, Allah yang sama seperti mengubah air menjadi anggur, adalah Allah yang sama yang akan membantu kita melewati masa-masa ini. Allah yang sama yang akan membuat kita melewati segala pergumulan, melewati permasalahan dalam kehidupan ini, dan mungkin bahkan memberikan kita hidup yang amat sangat luar biasa, sehingga kita boleh bersyukur karena kita mengenal Allah yang luar biasa itu. Di hari-hari ini kita mau mengimani dan mau melakukannya, bahkan di dalam kehidupan kita sepanjang hari-hari ke depan, bahwa kita percaya kita adalah anak-anak Allah yang akan disertai hidupnya. Allah yang akan melakukan banyak mukjizat, banyak hal-hal yang kita menurut kita kayaknya itu nggak mungkin deh terjadi dalam hidup kita. Tapi jika Allah menghendaki, maka itu semua akan terjadi dalam hidup kita. Maka di hari ini kita mau melihat lagi bahwa kita tidak takut dan kita akan diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Mari percaya bahwa Allah itu luar biasa dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ia akan menyertai kita sepanjang masa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk penyertaan Tuhan, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan boleh kami renungkan. Kami mengerti, kami melihat, kami percaya bahwa Allah menyertai kami. Allah menyertai bangsa Israel, Allah menyertai kami juga sampai hari ini dan sampai masa yang akan datang. Kami mengucap syukur karena Tuhan masih
membantu kami, membuka pikiran kami, sehingga kami boleh melihat karya Tuhan dalam kehidupan yang boleh juga dituliskan dalam Alkitab. Kiranya apa yang kami boleh renungkan pada hari ini, boleh kami terus percaya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan bahkan kami juga boleh menyerahkan segala kekhawatiran kami, segala pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kebaktian online kita udah selesai. Jangan lupa persembahannya dititipin ke orang tuanya ya. Sebelum kita mengakhiri kebaktian kita mau angkat suatu pujian. Yang baik, terima kasih Tuhan kalau kebaktian online kami pada hari ini udah boleh terlaksana Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang boleh berkati kami ya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan yang boleh berikan kami kesehatan yang sempurna Tuhan. Tuhan yang boleh lindungi kami Tuhan. Tuhan yang jauhkan kami dari segala mara bahaya Tuhan. Terlebih Tuhan yang boleh lindungi kami ya Tuhan di masa pandemi ini Tuhan. Tuhan Yesus, besar harapan kami ya Tuhan untuk bisa bertatap muka ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu secara langsung Tuhan. Tuhan yang boleh berkati semuanya ya Tuhan, biar Indonesia boleh kembali ya Tuhan, boleh kembali normal ya Tuhan. Tuhan yang boleh pimpin kami ya Tuhan, Tuhan yang boleh kuatkan kami, terlebih Tuhan kami berdoa buat kedua orang tua kami ya Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh berikan mereka rezeki yang secukupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami ya Tuhan, dan sangat jauh dari kata sempurna. Biarkan Engkau yang menyempurnakannya saja ya Tuhan. Haleluya Bapa. Amin. Kebaktian minggu kita sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Dadah. Selamat hari Minggu.